Kayaknya alam lagi ngambek berat sama kita. Atau mungkin kita yang terlalu cuek sama dia. Tanggal 30 November 2025 ini, berita banjir bandang plus longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat lagi jadi headline yang bikin scroll timeline X penuh doa dan meme getir. Total korban tewas sudah tembus kurang lebih 303 jiwa, data BNPB yang katanya update per hari ini. Di Aceh, ini disebut bencana terburuk dalam 2 dekade, dengan 9 daerah darurat banjir sejak 26 November. Miris, apakah kita bangga punya sejarah panjang soal banjir? Kenapa solusinya masih stuck di era doa aja dulu? Ini bukan banjir biasa yang datang hanya karena hujan deras seminggu ini, tapi kombinasi sempurna dari deforestasi liar, tambang ilegal yang bikin tanah botak, dan manajemen sampah yang levelnya lempar aja ke sungai atau besok juga hilang. Pemerintah daerah di sana, entah di Aceh atau Sumut, seolah-olah lupa bahwa Sumatera itu pulau vulkanik yang rawan longsor, tapi infrastruktur drainase masih kayak saluran air di kampung 80-an, sempit, mampet, dan penuh harapan kosong. Lihat aja, jalur utama Aceh Sumut di Mureudi putus total sejak 28 November. Akses transportasi lumpuh, dan warga di Pidijaya cuma bisa nunggu bantuan sambil berenang di rumah sendiri. Kritiknya, BNPB bilang belum naikkan status ke bencana nasional karena belum mencekam di medsos. Serius? 303 nyawa hilang, ribuan pengungsi, tapi prioritasnya like dan retweet? Ini bukan soal viral, ini soal nyawa. Di X netizen sudah ribut. Ada yang tanya kenapa bukan bencana nasional? Ada yang doain pray for Sumatera sambil tag TNI dan pemerintah. Tapi jawabannya, diam 1000 bahasa. Atau cuma press release sudah kirim tim. Klasik. Lebih dalam lagi, ini cerminan kegagalan sistemik yang sudah bertahun-tahun. Perubahan iklim? Ya, hujan ekstrim karena La Niña yang lagi galak, tapi siapa yang salah? Kita semua, mulai dari korporasi sawit yang gali hutan buat minyak goreng murah, sampai warga kota yang buang plastik ke kali sambil bilang, kan kecil-kecilan. Di Sumbar, longsor di Padang Panjang dan Solok bikin jaringan listrik mati, PLN buru-buru kerahkan tim. Bagus, tapi kok baru respon setelah banjir datang? Mana preventifnya? Pemerintah pusat, di bawah Prabowo yang katanya kerahkan seluruh kekuatan nasional. Bahkan Elon Musk ikut campur dengan Starlink gratis sampai akhir Desember, karena sinyal seluler mati total di sana. Sarkasnya, miliarder asing lebih cepat tanggap daripada birokrasi kita yang katanya gotong royong. Kritisnya, ini bukan cuma soal banjir fisik, tapi banjir janji politik. Setiap tahun anggaran mitigasi bencana dibesarin, tapi eksekusinya nol besar. Di Aceh, yang katanya punya pengalaman tsunami 2004, sistem early warning masih setengah mati, warga cuma dapat siren telat atau SMS dari BMKG yang entah dibaca atau enggak. Sumatera secara keseluruhan, dengan curah hujan 2 hingga 300 mm per hari, seharusnya punya bendungan modern, reboisasi massal, dan edukasi anti sampah yang beneran terlaksana. Bukan cuma kampanye medsos. Tapi apa? Masih ada yang bangun di bantaran sungai, tambang liar marak, dan pemerintah daerah sibuk saling tuding. Hasilnya, update terkini. Wilayah terdampak parah di Pidie, Bener Meriah, Aceh, Deli Serdang, Sumut, dan Padang Pariaman, Sumbar, dengan pengungsi di sekolah-sekolah yang sekarang jadi kolam renang dadakan. Memori kelam 2025 ini bakal diingat lama, tapi kalau nggak ada perubahan, tahun depan kita ulang lagi banjir bandang edisi 2.0. Saran saya, yang tentu aja kritis, pemerintah stop janji manis mulai aksi nyata. Audit deforestasi, hukum tegas pelaku tambang ilegal, dan bangun infrastruktur drainase yang nggak cuma gambar di kertas. Dan masyarakat, mulai dari kecil, jangan buang sampah sembarangan, dukung reboisasi, dan tekan DPRD lokal buat prioritasin anggaran bencana. Netizen di X, jangan cuma doa, donasi ke posko resmi, sebarkan info akurat, dan tag pejabat sampai jawab. Kalau Elon Musk saja bisa kasih internet gratis, kita pasti bisa lebih dari itu. Semoga Sumatera cepat pulih, tapi kalau nggak belajar dari ini, ya selamat berenang lagi tahun depan. Stay safe, dan ingat air mata nggak cukup untuk basahin lahan yang kering. Dan yang dibutuhkan bukan hanya reaksi, tapi aksi.